Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Ratu dengan NIM 23501912232 dari angkatan 23 kelas F. Baik, di sini saya akan membuat video dari kuis yang saya kerjakan dari mata kuliah Kimia Farmasi 1. Untuk kuis yang pertama, alasan saya memilih jawaban tersebut karena senyawa organik adalah senyawa yang mengandung karbon dan biasanya juga mengandung hidrogen, serta dapat mengandung unsur lain seperti oksigen, nitrogen, dan lain-lain. C2H5OH atau etanol adalah senyawa organik karena mengandung karbon dan hidrogen serta gugus fungsi alkohol, sedangkan NaCl, H2O, NaOH, dan AgNO3 adalah senyawa anorganik karena tidak mengandung ikatan karbon hidrogen. Untuk kuis yang kedua, alasan saya memilih jawaban tersebut karena metode klasik identifikasi senyawa organik biasanya dilakukan pada senyawa murni atau tunggal agar sifat fisika dan kimianya dapat diamati secara jelas dan akurat. Kayak titik leleh, terus reaksi kimia dan sifat kelarutan. Kalau dalam bentuk campuran, hasil identifikasi menjadi tidak spesifik dan sulit untuk menentukan karakteristik senyawa tertentu. Untuk kuis yang ketiga, alasan saya memilih jawaban tersebut karena titik leleh itu suhu di mana zat padat berubah menjadi cair. Senyawa murni memiliki titik leleh yang tajam, sedangkan senyawa yang tercampur kotoran akan memiliki titik leleh yang lebih lebar. Oleh karena itu, pengukuran titik leleh dapat digunakan untuk menilai kemurnian suatu senyawa. Untuk kuis yang keempat, alasan saya memilih jawaban tersebut karena yang saya jawab hanya terdapat pasangan elektron bebas pada atom dan ikatan sigma, maka transisi yang terjadinya seperti yang saya jawab. Untuk kuis yang kelima, alasan saya memilih jawaban tersebut karena transisi melibatkan perubahan distribusi elektron pada sistem konjugasi sehingga menghasilkan intensi serapan yang paling besar dibandingkan transisi lainnya. Untuk kuis yang keenam, alasan saya memilih jawaban tersebut karena naftalen memiliki sistem konjugasi aromatik sehingga dapat dianalisis dengan UV visible. Untuk kuis yang ketujuh, alasan saya memilih jawaban tersebut karena pelarut polar menyebabkan pergeseran lambda max ke arah panjang gelombang lebih besar. Untuk kuis yang ke-8, alasan saya memilih jawaban ini karena pita serapan yang muncul pada rentang 3750 sampai 3000 cm adalah ciri khas vibrasi, renggangan atau stretching ikatan O dan H, terutama gugus hidroksil. Untuk kuis yang ke-9, alasan saya memilih jawaban tersebut karena daerah sidik jari yang menunjukkan perbedaan pola vibrasi antara propana dan butana. Untuk kuis yang ke-10, alasan saya memilih jawaban tersebut karena IR efektif untuk mendeteksi gugus fungsi senyawa organik dalam rentang 4000 sampai 400 cm. Untuk kuis yang ke-11, alasan saya memilih jawaban tersebut karena radiasi inframerah memiliki energi yang tepat untuk menggetarkan ikatan kimia dalam molekul, sehingga menyebabkan perubahan tingkat energi vibrasi, bukan transisi elektron atau translasi. Untuk kuis yang ke-12,
Asam salisilat bereaksi dengan metanol membentuk ester metil salisilat yang beraroma khas, sehingga reaksi ini digunakan untuk mengidentifikasi asam salisilat. Untuk kuis yang ke-13, alasan saya memilih jawaban ini adalah ion Fe3+ bereaksi dengan gugus hidroksil fenol membentuk kompleks berwarna biru atau ungu yang menjadi tanda keberadaan gugus fenol dalam senyawa. Untuk kuis yang ke-14, alasan saya memilih jawaban ini karena PDABHCl bereaksi dengan amina primer membentuk warna orange. Untuk kuis yang ke-15, alasan saya memilih jawaban ini karena alkaloida mengandung atom nitrogen dan struktur heterosiklik. Untuk kuis yang ke-16, alasan saya memilih jawaban ini karena alkaloida bersifat basa karena gugus amina yang dapat menerima proton. Untuk kuis yang ke-17, alasan saya memilih jawaban ini karena kafein adalah alkaloida alami yang mengandung nitrogen dan ditemukan pada tanaman seperti kopi dan teh. Untuk kuis yang ke-18, alasan saya memilih jawaban ini karena reaksi Dragendorff membentuk kompleks kalium alkaloida berwarna jingga sebagai hasil positif uji alkaloida. Untuk kuis yang ke-19, alasan saya memilih jawaban ini karena reaksi Lieberman digunakan untuk mengidentifikasi barbitural seperti barbital melalui perubahan warna. Untuk kuis yang ke-20, alasan saya memilih jawaban ini adalah reaksi Pari merupakan uji khas untuk senyawa sulfamida, di mana senyawa sulfamida bereaksi dengan reaksi Pari dan metanol menghasilkan warna ungu atau warna khas yang dimana itu tuh menandakan positif. Reaksi ini sering digunakan sebagai uji penegasan golongan sulfamida dalam analisis kimia. Mungkin cukup sekian dari video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.